Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bagian yang keempat. Ya. Sekarang kita fokus pada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan suatu pecahan dengan penyebut 10 atau persepuluhan, 100 atau perseratusan, 1000 atau perseribuan, dan seterusnya. Nah, ini contohnya persepuluhan. Kalau persepuluhan berarti satu angka di belakang koma. Misalkan ini 0,3. Nah, 0,3 ini berarti berasal dari 3/10. Itu kalau persepuluhan. Sedangkan perseratusan, kalau perseratusan berarti dua angka di belakang koma. Misalkan ini 0,57. Nah, 0,57 ini berasal dari 57/100. Kemudian perseribuan, jadi tiga angka di belakang koma. Misalkan saja 0,375, berarti 375/1000. Ini adalah perseribuan. Nah, kemudian bagaimana untuk penjumlahan pecahan desimal? Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal, kalian apa? Komanya harus lurus. Misalkan ini 0,37 ditambah 0,5. Nah, kita tulisnya seperti ini. 0,37 dan 0,5. Jadi, komanya ini harus lurus. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan dari belakang. 7, kemudian 3 tambah 5, itu 8. Komanya kita tulis koma, kemudian 0 tambah 0, 0. Jadi, 0,37 ditambah 0,5 itu sama dengan 0,87. Contoh yang kedua, 0,55 ditambah 0,642. Saya salah tadi ya, 0,55 tambah 0,642, ini lurus. Nah, kemudian kalau sudah lurus, kita jumlahkan. Di sini kalau ada angkanya, di sini 2, berarti langsung saja turun 2. Kemudian 5 tambah 4, 9. Kemudian 5 tambah 6, 11. Tulis 1, simpan 1. Taruh di sini. Kemudian 1 tambah 0 berarti 1. Jadi 0,55 ditambah 0,642 itu sama dengan 1,192. Jadi intinya nih, tanda koma harus lurus. Selanjutnya, kita akan belajar pengurangan pecahan desimal. Contoh yang pertama, 0,83 dikurangi 0,5. Caranya sama pada penjumlahan, yaitu komanya harus lurus. Nah, setelah itu kita kurangkan. 3 dikurangi 0, yaitu 3. 8 kurangi 5, yaitu 3. Kemudian 0 kurangi 0, yaitu 0. Jadi 0,83 dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 0,33. Contoh yang kedua, 1,95 dikurangi 0,642. Nah, kita tulis urut, komanya harus lurus. Nah, kemudian 1,95. Nah, padahal di sini di bawahnya ada angka 2. Nah, berarti di sini kita bayangkan ada nolnya. Berarti 1,95 itu sama dengan 1,950. Nah, kalau di sini 0, berarti 0 dikurangi 2 tidak bisa. Karena 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka 0-nya harus pinjam ke 5. Berarti jadi berapa? 10. 10 dikurangi 2, yaitu 8. Setelah itu angka 5, karena tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 4. 4 dikurangi 4 yaitu 0. Kemudian 9 kurangi 6, 3. 1 dikurangi 0, 1. Jadi 1,95 dikurangi 0,642 yaitu 1,308.
Selanjutnya, penjumlahan pecahan biasa dan desimal. Contohnya, 0,2 ditambah 3/5. Nah, 0,2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada satu angka, berarti di sini sama dengan 0,2 itu sama dengan berapa? 2/10. Kemudian ditambah 3/5. Nah, karena penyebutnya masih berbeda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti kita cari KPK dari 10 dan 5, yaitu 10. Di sini 10 berarti 10 bagi 10, yaitu 1. Kemudian 1 kali 2, yaitu 2. Kemudian 10 bagi 5, yaitu 10 bagi 5, yaitu 2. Kemudian 2 kali 3, yaitu 6. Itu di sini. Nah, setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan. 2 tambah 6 yaitu 8/10. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan lagi. Karena 8/10 masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. 8 bagi 2 yaitu 4, kemudian 10 dibagi 2 yaitu 5. Jadi 0,2 ditambah 3/5 yaitu sama dengan 4/5. Selanjutnya, pengurangan pecahan biasa dan desimal. Caranya sama. Itu berarti kita ubah dulu 0,8. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 8/10 dikurangi 2/5. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Nah, setelah sama penyebutnya baru kita kurangkan. 8 kurangi 4 yaitu 4/10. Karena masih bisa disederhanakan, boleh kita sederhanakan lagi. Berarti 4 bagi 2 yaitu 2, 10 bagi 2 yaitu 5. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran dan desimal. Untuk penjumlahan pecahan campuran dan desimal, untuk pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 2, 1/5, berarti 2 kali 5 yaitu 10 ditambah 1, berarti 11/5. Kemudian 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Itu berarti karena di belakang koma ada satu angka, berarti 4/10. Setelah itu kita samakan penyebutnya. KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. 10 dibagi 5 yaitu 2. 2 kali 11 yaitu 22. Jatuh di sini. Kemudian 10 dibagi 10 yaitu 1. 1 kali 4 yaitu 4. Setelah itu kita jumlahkan. 22 ditambah 4 yaitu 26. Penyebutnya tetap 10. 26/10. Setelah itu, silakan di pilihan ganda. Berapa jawabannya? Bisa kalian sederhanakan lagi. 26/10 yaitu 26 bagi 2, 13. 10 bagi 2 yaitu 5. Jadi 13/5. Nah, kemudian misalkan di pilihan ganda itu jawabannya bentuk pecahan campuran. Nah, bisa kalian ubah menjadi pecahan campuran. 13 bagi 5 yaitu 2. Penyebutnya tetap 5. Sisanya itu 3. Jadi 2, 3/5. Nah, kemudian untuk pengurangan pecahan campuran dan desimal, caranya juga sama. Kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kemudian pecahan desimalnya diubah menjadi pecahan biasa juga. Kemudian disamakan penyebutnya. Setelah sama, dikurangkan pembilangnya. Itu ya, jadi caranya sama dengan penjumlahan pecahan campuran dan desimal. Nah, sekarang untuk contoh soal yang berbentuk soal cerita. Nah, kakak mengisi bak mandi dengan 20, liter air. Sebanyak 15,5 liter air digunakan untuk mandi oleh adik. Kemudian adik mengisi lagi bak mandi tersebut dengan 7,25 liter air. Berapa liter air yang ada di bak mandi sekarang? Nah, berarti kalian harus pahami terlebih dahulu. Soalnya itu bagaimana? Nah, kakak mengisi bak mandi 20,5 liter air. Nah, angkanya kita bisa kita tandai. Kemudian sebanyak 15,55 liter air digunakan untuk mandi. Karena digunakan berarti airnya bagaimana? Berkurang tentunya. Jadi 20,5 dikurangi 15,5. Nah, kemudian adik mengisi lagi. Nah, kalau mengisi lagi berarti airnya
bertambah, berarti ditambah 7,25. Nah, setelah itu bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan penjumlahan atau pengurangan bersusun. Itu 20,5 dikurangi 15,5. Komanya urut ya. Jadi 5 kurangi 5, 0. Kemudian 0 kurangi 5, tidak bisa berarti pinjam depannya. 10 kurangi 5, yaitu 5. Kan sudah dipinjam, tinggal 1, 1 1, 0. Jadi 20,5 dikurangi 15,5 itu 5,0. Setelah itu ditambah 7,25. Komanya urut ya, 7,25. Di sini 0 tambah 5 yaitu 5. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 7, 12. Nah, jadi air yang ada di bak mandi sekarang adalah berapa? 12,25 liter. Selanjutnya, contoh soal cerita yang kedua. Ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kg, sedangkan berat mangga 2,75 kg lebih berat dari jeruk. Berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Nah, kita pahami terlebih dahulu. Untuk jeruknya tadi yang dibeli ayah adalah 3,4 kg. Kalian tulis terlebih dahulu. Kemudian untuk mangga 2,75 kg lebih berat dari jeruk. Nah, karena lebih berat dari jeruk berarti 2,75 ditambah beratnya jeruk tadi itu 3,4. Jadi mangganya yaitu beratnya berapa? 2,75 ditambah dengan 3,4. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 3,4 ditambah 2,75 ditambah 3,4. Yaitu 5 kemudian 6,15. Nah, setelah kita tahu beratnya mangga adalah 6,15, sekarang kita jawab pertanyaannya, berapa kilogram berat buah yang dibeli A seluruhnya? Nah, berarti jeruknya 3,4 kg, kemudian mangganya 6,15 kg, setelah itu kita jumlahkan. 3,4 ditambah 6,15. 0 tambah 5, 5, kemudian 4 tambah 1, 5, kemudian 3 tambah 6, 9. Jadi, buah yang ayah beli seluruhnya adalah 9,55 kg. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup kan? Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Udah kurang lebihnya, sudah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.